Kenapa kok kayak takut sekali para dokter mainannya dicabut? Selama ini Gigi selalu menjadi mitra strategis pemerintah. DNA orang Indonesia akan dijual untuk orang asing. Tidak ada itu dalam undang-undang kesehatan. Dalam klausul bahwa penyimpanan itu juga bisa dilakukan. Tetapi dengan orasi semacam itu, DNA orang Indonesia dan dijual tanpa persetujuan, ini kan kebohongan, Dok. Ketika para profesor dan guru besar orasinya ternyata hoax. Rosi, 15 Juli pukul 10 malam di Kompas TV. Gedung Keling Tower di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar. Sebuah acara resepsi pernikahan terhenti akibat kebakaran ini. Polri membeli pesawat bekas jenis Boeing dari Irlandia senilai hampir 1 triliun rupiah. Apa alasan pembelian pesawat ini? Kami akan ulas sore ini. Gubernur DIY yang juga Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menolak usulan Prabowo untuk memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke kampung halamannya di Yogyakarta. Salam jumpa saudara, hari ini 15 Juli 2023. Anda sedang menyaksikan program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifal Solesa akan bersama Anda dalam paruh kedua program ini, namun untuk paruh pertama Anda akan bersama Niluh Puspa. Niluh? Terima kasih Tifal. Kita ke informasi pertama saudara. Gedung Keling di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar. 3 korban terluka akibat kebakaran ini. Oh iya, Menara Keling ini. Pada awalnya, api tampak dari lantai 7 gedung Keling sekitar pukul 10 pagi tadi. Besarnya api membuat sejumlah sisi gedung mengalami atau ikut terbakar. 3 korban yang mengalami luka ringan merupakan pegawai restoran. Dugaan sementara, api berasal dari salah satu restoran yang berada di lantai 7 gedung hingga menyambar Videotron yang berada di area luar gedung. Polisi pun terus menyelidiki penyebab kebakaran itu. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari kawasan Kuningan menuju Pancoran sempat mengalami kemacetan. Setelah 2 jam, kobaran api yang membakar gedung Keling Tower Gatot Subroto, Jakarta Selatan berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 12 siang tadi. 22 unit mobil pemadam kebakaran dan 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api. 1 unit Skylift juga digunakan untuk menjangkau titik api. 3 korban yang mengalami luka ringan sempat dibawa ke rumah sakit. Sini Pak, depan. Ternyata tadi tampak dari luar jalanan ini yang terbakar adalah Videotron. Ya, akhirnya merambat ke sisi bangunan sisi sebelah timur. Tempatnya di lantai berapa Pak? Berawal tadi di lantai
Lantai 7. Ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa tidak ada, korban luka ada berapa tadi, Pak? Ada 3 dan sekarang sudah yang 2 ditangani di rumah sakit dan yang lain sudah bisa pulang. Dan penyebabnya sebenarnya apa? Untuk sementara kita belum bisa pastikan karena masih dalam penyelidikan dari kepolisian untuk penyebab itu. Luka bakar ringan. Mereka itu siapa, Pak? Dia karyawan dari restoran. Berarti dari restoran yang menyambar ke Videotron, betul. Kita mengerahkan seluruhnya untuk unit 22 unit, 18 unit. Mempelai pengantin Latifa dan Andre beserta keluarga tak pernah menyangka perayaan Hari Bahagia tiba-tiba harus terhenti akibat kebakaran lokasi pernikahan Keiling Tower, Jakarta Selatan pagi tadi. Anggota keluarga bercerita saat asap tebal dan pecahan kaca terlihat akibat api yang berasal dari lantai 7 gedung. Keluarga langsung menyelamatkan diri turun tangga dari lantai 5 lokasi akad nikah. Namun keluarga menyayangkan tidak adanya alarm kebakaran yang terdengar maupun pengumuman kebakaran dari pihaknya. Tidak ada bunyi alarm. Sehingga kita sekitar 20 menit baru bunyi. Jadi kan kita tadi lagi pengaturan mau acara adat, tiba-tiba tuh jatuh dari kaca tuh turun. Tas gitu kan. Kok hitam, kebakaran. Nah baru di situ bunyi alarm. Ketika terjadi itu alarm tidak ada pun. Tidak ada bunyi sama sekali. Ada asap tidak, Pak? Ada asap? Asap iya mengepul, cuman kan harusnya kan begitu asap mengepul, kita kan harus ada apa namanya alarmnya, bunyi cut seperti apa. Ini sama sekali tidak ada. Itu yang buat kami itu jadi Di panik. lantai berapa, Pak, itu? Lantai 7. Lantai 7. Saya di hajatan di lantai 5. Kebakaran terjadi tepat setelah akad nikah jelang prosesi adat dan resepsi. Acara akan dilanjutkan jika seluruh kondisi sudah dipastikan aman. Ya, karena yang udah kita selesaikan itu adalah acara akad nikah. Baru selesai akad nikah, baru kita acara resepsi untuk adat, disitulah kejadiannya. Setahu Bapak, di dalam gedung itu acaranya hanya keluarga Bapak saja, apakah ada acara lain? Kalau di lantai 5 acara saya. Di ruang lain saya tidak tahu. Saya di acara saya itu di lantai 5 aja. Api telah padam setelah 2 jam kebakaran terjadi. Polisi terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang sementara diduga berasal dari salah satu restoran yang berada di lantai 7 gedung hingga menyambar Videotron. Triksi Valencia, Jamsuri, Kompas TV, Jakarta. Kita ke sorotan lain, saudara. Terkait kasus KDRT seorang ibu dianiaya suaminya di Tangerang Selatan, polisi masih mengejar pelaku dan meminta pelaku wajib lapor karena alat buktinya belum lengkap. Satreskrim Polres Tangerang Selatan kini masih mengumpulkan alat bukti berupa hasil visum korban dari rumah sakit terkait kasus KDRT yang dialami seorang ibu oleh suaminya di perumahan Serpong Park, Tangerang Selatan. Polres Tangerang Selatan membantah pelaku dibebaskan tetapi mewajibkan lapor diri setiap saat karena belum cukup alat bukti. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, ibu dianiaya suaminya sendiri di Tangerang Selatan terus menjadi sorotan, terutama proses hukum terhadap pelaku KDRT. Berdasarkan bukti yang cukup, pelaku sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik PPA Polres Tangerang Selatan. Pelaku sampai saat ini belum ditahan dan dikenai wajib lapor. Polisi saat ini masih menunggu sejumlah bukti dan hasil visum rumah sakit. Berdasarkan bukti yang cukup terhadap pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan terhadap tersangka dikenakan wajib lapor diri. Dapat kami klarifikasikan bahwa terhadap pelaku bukannya dibebaskan dari proses hukum karena tipiring atau tindak pidana ringan. Itu tidak benar. Jadi bahwa benar kasus tersebut merupakan tindak pidana murni berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Jadi perkara tetap lanjut, tetap kita proses walau tersangka tidak ditahan. Sambil kita menunggu alat bukti lainnya, menunggu hasil visum jadi juga. Ayah korban menyebut tak hanya melakukan kekerasan, pelaku sering memberikan ancaman kepada korban dan keluarganya lewat pesan suara jika berani melapor kasus KDRT ke polisi. Sementara terkait bukti kasus kekerasan telah tersebar di media sosial seperti video amatir dan foto korban yang menderita sejumlah luka. Mohon maaf, bukan lancang, bukan sok jagoan. Pasti gue satu keluarga, satu persatu gue. Tapi gue juga punya adat. Dia telepon sama anak saya karena voice note akan sama satu persatu satu keluarga. Itu yang saya, jangan pun hati saya, pori-pori saya pun saya nggak terima begitu. Apa kesalahan saya sama keluarga? Dalam kasus ini, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendorong polisi segera menahan pelaku KDRT. Pelaku KDRT yang suami korban sendiri bisa dikenakan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Baiknya pelaku dilakukan penahanan, meskipun urusan penahanan adalah kewenangan dari penyidik. Tetapi ketika kita melihat pasal yang sebetulnya bisa dikenakan kepada yang bersangkutan, yaitu pasal 44 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kejadian ini sendiri terjadi pada Rabu 12 Juli 2023. Publik menyoroti kekejaman suami yang tega menganiaya istri yang sedang hamil 4 bulan. Tak hanya itu, proses hukum terhadap pelaku oleh polisi juga terus menjadi perhatian. Tim Liputan Kompas TV. Lantas seperti apa saudara perkembangan proses hukum kasus KDRT di Tangerang Selatan? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Dian Silitonga. Dian, selamat petang. Jadi bagaimana Dian penanganan polisi terhadap pelaku termasuk juga kondisi dari korban saat ini seperti apa? Ya, Nilu, sampai dengan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi memang polisi belum menahan pelaku. Nah, polisi menyampaikan bahwa masih menunggu kelengkapan alat bukti berupa hasil visum dari korban, hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit tentunya. Nah, sebelumnya polisi juga menyampaikan bahwa meski tidak ditahan, pelaku ini dibebankan untuk wajib lapor setiap saat ke Polres Metro Tangerang Selatan. Meskipun informasi yang kami terima sampai dengan saat ini pun pelaku belum memenuhi kewajibannya tersebut. Nah, sebelumnya Polres Metro Tangerang Selatan juga menyampaikan bahwa tidak ditahannya pelaku ini memang karena mengacu pada pasal yang dikenakan, yakni pasal 44 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi yang dipakai adalah ayat 4 yang bunyinya ini dikategorikan sebagai tindak pidana ringan karena dampak dari kekerasan yang dilakukan ini kemudian tidak menimbulkan penyakit, kemudian tidak mengganggu pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, yang masa hukuman atau ancaman hukuman pidananya juga di bawah 5 tahun, hanya 4 bulan pidana penjara saja, sehingga memang urgensi untuk ditahan ini tidak dilakukan. Nah, kalau kita bicara soal penahanan pelaku, Nilu, ini biasanya memang mengacu pada dua hal, yakni yang pertama adalah masa ancaman hukuman pidana, berapa lamanya, dan kemudian juga tergantung pada subjektivitas penyidik. Di antaranya adalah kalau penyidik merasa bahwa pelaku ini tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama, maka kemudian tidak akan ditahan. Tapi kalau kita cermati dalam kasus ini, Nilu, pada saat peristiwa kekerasan atau pemukulan, ini juga kita ingat bahwa ada kesaksian dari para tetangga yang kemudian berusaha melerai pada saat peristiwa kekerasan, tetapi kemudian mendapatkan atau ditentang begitu ya, dan kemudian juga kesaksian dari keluarga bahwa pelaku sempat mengancam pihak keluarga kalau kasusnya kemudian diproses hukum. Nah, kalau mengacu pada hal tersebut, tentu saja ada potensi bahwa pelaku ini kemungkinan akan melakukan perbuatan yang sama. Nah, kalaupun nanti terbukti melalui alat bukti bahwa memang pelaku ini juga melakukan ancaman, maka tentu polisi nanti bisa mengenakan pasal baru, yakni ancaman kekerasan. Sementara demikian proses hukumnya, Nilu, dan kalau kondisi korban saat ini informasinya tentu masih dalam
proses pemulihan dan informasinya juga masih diungsikan di rumah keluarga dan masih menjalani rawat jalan. Dan tentu ini juga yang perlu diperhatikan apakah korban kemudian mengalami traumatis dan perlu juga didalami oleh penyidik apakah memang kekerasan yang dialami ini baru pertama kali terjadi, apa sudah sering terjadi, itu yang perlu didalami. Dan kami juga mendapat informasi bahwa sudah ada upaya perlindungan dari Lembaga Perlindungan Anak dan juga Perempuan di Kota Tangerang Selatan, tapi memang belum berhasil terakomodir begitu. Sementara demikian, Nilu. Baik, Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Kita ke informasi lain, Saudara. Pasca pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan Magdir Ismail datang ke Kejaksaan Agung untuk mengembalikan uang 27 miliar rupiah Kamis kemarin, Kejagung menggeledah kantor Magdir untuk mengusut asal-usul sosok S yang disebut sebagai pemberi uang. Pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan Magdir Ismail datang ke Kejaksaan Agung untuk mengembalikan uang 27 miliar rupiah Kamis lalu. Magdir mengaku tak tahu siapa yang menyerahkan uang 27 miliar rupiah ini ke kantornya dan uang itu diserahkan tanpa menyebut sumber. Di dalam dakwaan, Irwan disebut menerima 119 miliar rupiah sehingga Magdir bilang uang yang diserahkan akan mengurangi beban Irwan. Bahwa uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami Irwan Hermawan. Ya. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Ya, hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan. Meski uang telah dikembalikan, Kejaksaan Agung bilang belum tentu uang 27 miliar rupiah yang diserahkan Magdir bisa dijadikan alat bukti. Perlu pendalaman, termasuk mengusut asal-usul sosok S yang disebut sebagai pemberi uang. Selanjutnya, dalam rangka untuk membuat terang, mencari tahu apa kaitannya, asal-usulnya terkait dengan uang tersebut, maka yang bersangkutan kami periksa. Dan hasilnya antara lain bahwa keduanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu. Pendalaman masih kami perlukan dalam rangka untuk menentukan status uang tersebut. Apakah benar bisa dipergunakan untuk alat bukti atau untuk memulihkan kerugian negara atau malah sekedar barang temuan, karena hukumnya akan jauh berbeda, ya. Meski belum jelas statusnya, pakar hukum menilai uang 27 miliar tersebut bisa menjadi barang bukti untuk pengungkapan kasus. Uang itu sebagai barang bukti. Kan, pertanyaannya barang bukti nanti mempunyai kualifikasi sebagai alat bukti atau tidak. Karena kenapa saya katakan barang bukti, ini kan uang dikembalikan dalam rangka pengungkapan kasus, kan itu Mbak. Sehingga sebagai barang bukti, cuman yang jadi masalah ini uang siapa, apakah dari hasil kejahatan atau uang pribadi. Pasca pengembalian uang 27 miliar rupiah, Kejaksaan Agung menggeledah kantor penasihat hukum terdakwa Irwan Hermawan Magdir Ismail untuk memastikan pihak yang menyerahkan uang sebesar 1,87 juta dolar Amerika Serikat atau setara 27 miliar rupiah kepada Magdir. Tim Liputan Kompas TV. Kompas Petang akan kembali, Saudara, dengan informasi. Dengan alasan kebutuhan mendesak jelang pemilu, Polri membeli pesawat bekas jenis Boeing dari Irlandia senilai hampir 1 triliun rupiah. Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo mengajak seluruh kader GP Ansor turut serta menjaga kestabilan dan kondusivitas memasuki tahun politik. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan bisa belanja hemat
barangnya lengkap dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang nggak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Kontraksin, obat demam anak andalan ibu dari masa ke masa. Yang diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan quality assurance yang baik. Lahir dari keamanan mutu dan tanggung jawab sepenuh hati. Kontraksin, andalan ibu Indonesia. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Saudara Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo mengajak seluruh kader GP Ansor turut serta menjaga kestabilan dan kondusivitas memasuki tahun politik. Hal ini diungkap Ganjar lantaran ketegangan antar masyarakat biasa terjadi jelang tahun politik 5 tahunan. Terkait hal itu, Ganjar mengajak kader GP Ansor untuk menjaga masyarakat dari perpecahan. Menjelang tahun politik itu, teman-teman GP Ansor ikut memeriksa keadaan, ikut menjaga agar damai di bumi juga damai di dunia maya. Sehingga hoax, kemudian ujaran-ujaran kebencian yang muncul bisa di-counter, bisa diluruskan. Sementara bakal Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menjawab singkat soal isu nama Yeni Wahid sebagai salah satu bakal cawapres potensial mendampinginya di Pilpres nanti. Anies bilang pada waktunya nanti akan diumumkan nama pasti bakal cawapres untuk maju bersamanya. Mbak Yeni itu bisa jadi sosok pelengkap Mas Anies. Ya. Pokoknya pada waktunya nanti diumumkan, itu aja udah. Ya, oke, sip, makasih ya.
Kubu Koalisi Perubahan hingga saat ini masih saling lempar soal wacana bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan tak mempersoalkan jika tak dipilih jadi cawapres Anies. AHY juga mempertanyakan jika dia yang menjadi cawapres Anies, apakah ada partai yang akan meninggalkan Koalisi Perubahan. Kalau AHY yang jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah, itu baru fair. Tapi insya Allah, saya di sini, di malam yang baik ini insya Allah 14 Juli, saya masih punya keyakinan dan harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa dalam sebuah konstelasi politik. Sementara, Saudara, menurut rencana Presiden Joko Widodo hadir dalam Rakernas Relawan Arus Bawah Jokowi di Bogor, Jawa Barat sore ini. Selain menyerap aspirasi relawan, Rakernas ini juga sekaligus mendeklarasikan untuk setia kawal satu komando Jokowi. Pengamat politik dan pakar mikroekspresi melihat ada rivalitas tersembunyi di antara bakal capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Rivalitas itu terekam dari penggambaran satu sama lain di Rakernas Apeksi di Makassar. Patriot, gubernur, teman, profesor, sahabat lama. Puja-puji tiga bakal capres dalam menggambarkan sosok mereka satu sama lain di Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Makassar dinilai positif jelang Pilpres 2024. Namun, pakar mikroekspresi Handoko Gani punya pandangan lain. Menurut Handoko, ada relasi bawah sadar yang berbeda saat Ganjar Pranowo menyebut Prabowo Subianto sebagai senior dan menyebut Anies Baswedan sebagai teman. Begitu pula saat Anies menyebut Ganjar sebagai sahabat lama dan menyebut Prabowo sebagai seorang patriot. Pun sebaliknya saat Prabowo menyebut Ganjar gubernur dan menyebut Anies profesor. Jadi keduanya ini menggambarkan seorang Prabowo itu seperti orang yang bukan rivalnya. Oke. Seperti itu, bukan rivalnya. Kalau untuk satu sama lain? Justru penggunaan kata teman dan sahabat ini menunjukkan rivalitas yang jelas antara keduanya. Justru kalau seorang Prabowo ini menggunakan pilihan kata gubernur dan profesor ini sebetulnya sudah bermakna dalam sekali gitu ya. Pak Prabowo ini menempatkan dirinya justru sebagai komandan. Jadi sebagai yang paling tinggi, komandan yang membawai orang pintar. Analis politik Adi Prayitno menilai ketiga capres bicara normatif di panggung Apeksi. Menurut Adi, baik Ganjar, Prabowo maupun Anies tidak terbuka dalam menjelaskan posisi politik masing-masing sebagai capres yang bersaing. Forum itu atau ada maksud lain di balik itu? Main aman, main normatif, padahal kalau kita melihat belakangnya, para pendukung mereka kan saling buka aib antara satu dengan yang lain. Ini malah saling puji, ini malah saling apresiasi, ini menunjukkan seakan-akan tidak ada persoalan apapun. Padahal kita tahu, meski pemilu agak sedikit lama, antar pendukung mereka sampai saat ini sudah saling bergemuruh. Anies sampai saat ini misalnya stigmanya nggak hilang sebagai gubernur kata-kata. Sampai hari ini misalnya, Prabowo itu selalu dipersoalkan sebagai orang yang misalnya punya masa lalu yang agak sedikit panjang. Kemudian Pak Ganjar dinilai hanya sebatas calon presiden yang merupakan replika dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Tapi diferensiasinya sebagai pelanjut belum muncul. Saling puji seperti yang ditunjukkan ketiga bakal capres di Rakernas Apeksi patut diapresiasi. Namun, publik juga menanti adu gagasan bakal pemimpin negeri ini. Tim Liputan Kompas TV. Penentuan cawapres ketiga bakal capres diprediksi akan berlangsung alot untuk kandidat cawapres Ganjar, baik P3 maupun PAN saling bersaing mengunggulkan nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir.
Partai Amanat Nasional yakin Erick Thohir akan diusung oleh salah satu dari dua bakal capres Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Sekjen P3 Arwani Tomafi akan bicara soal PD-nya PAN. Erick bakal dipilih jadi cawapres Ganjar. Arwani minta PAN antre karena P3 lebih dulu dan resmi mendukung Ganjar. P3 juga mengklaim Sandiaga Uno jagoannya punya chemistry dengan Ganjar. Ya, kita ini harus membudayakan tradisi antri ya. Ya kalau masuknya duluan P3 ya pantasnya P3 dulu gitu ya. Pak Sandi ini sudah jelas tegas ya mendukung dan siap mensukseskan Pak Ganjar gitu. Artinya dari sisi chemistry antara seorang capres dan cawapres itu sudah kelihatan sekali. Meski belum resmi berkoalisi ke bakal capres manapun, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto yakin Erick Thohir akan jadi pilihan Ganjar atau Prabowo. Menurut Yandri, elektabilitas Erick lebih tinggi daripada Sandi. Kalau memang koalisi yang sudah ada itu sudah firm, pasti mereka sudah deklarasi. Tapi faktanya sekarang Ganjar belum punya pasangan cawapres, Prabowo juga belum punya pasangan cawapres. Artinya semua masih bisa terbuka. Dan PAN sudah jauh hari menggadang-gadang Erick Thohir dalam keputusan Rakernas. Dan yang kami gadang ini bukan kaleng-kaleng dibandingkan dengan Sandi, jauh surveinya di bawah Erick Thohir, apalagi dengan Caimin misalkan. Jauh, survei mana itu Pak Yandri yang menunjukkan kalau jauh itu? Analis politik Burhanuddin Muhtadi menilai penentuan cawapres akan alot sampai batas pendaftaran pasangan capres-cawapres Oktober mendatang. Oke, kalau gitu. Tapi akhir Prabowo berdasarkan sumber datanya itu yang benar ya. Baik. Saya ada berapa survei yang mengunggulkan gitu. Tanya Bang Burhan. Ya. Oke, kalau gitu saya langsung nanya ke Mas Burhan. Ya, alot kalau kita lihat kemungkinan besar injury time ya baru diputuskan. Karena kalau misalnya cawapres diputuskan segera, itu akan memicu satu pihak yang dipilih sebagai cawapres akan mengambil jarak atau bahkan pindah ke lain hati. Atau yang kedua, cawapres yang bersangkutan juga bisa akan dikuliti, ditelanjangi. Kalau lebih awal ketimbang jadwal bulan Oktober, ya, tanggal 19 nanti. Berdasarkan sejumlah survei terakhir, elektabilitas capres terutama Prabowo dan Ganjar bersaing ketat. Elektabilitas cawapres jadi parameter penting untuk membantu mendongkrak suara elektoral di Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Kompolnas tak mempermasalahkan jika Polri membeli pesawat bekas senilai 1 triliun rupiah. Kita akan ulas usai jeda. Kami juga hadirkan informasi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kembali mengkritisi kebijakan pemerintah. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Rumah berantakan banget sih. Kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Saat aktivitas padat, jaga kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgol. Nutraforgol, bantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral.
Recharge your body, recharge your life. Nutraforgold. Butuh vitamin yang bikin melek? Nutraforgold Coffee. Manfaat vitamin dalam nikmatnya kopi. Nutraforgold Coffee, lengkapi kebutuhan vitamin dan mineral harianmu. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgold Coffee. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cepukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cepukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Saudara, Polri membeli pesawat bekas jenis Boeing dari Irlandia senilai hampir 1 triliun rupiah. Pesawat yang dibeli Polri adalah Boeing 737-800 NG dari Irlandia. Karopenmas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyebut pesawat itu dibeli karena kebutuhan mendesak Polri untuk pengamanan pemilu 2024 dan bencana alam. Sebelum adanya pesawat ini, Polri menggunakan pesawat komersial sipil. Oleh karena itu, Polri memerlukan pesawat terbang untuk transportasi dalam rangka supervisi, kodal, dan angkut pasukan, serta untuk distribusi bantuan kemanusiaan, termasuk angkutan logistik barang berbahaya atau dangerous goods berupa senjata dan amunisi dalam jumlah besar secara cepat dan tepat menuju daerah tujuan. Pesawat Boeing 737-800 NG itu dibeli dalam kondisi bekas dengan nilai kontrak hampir 1 triliun rupiah. Pesawat itu buatan pabrikan Boeing Company tahun 2019. Pesawat ini sudah terbang kurang dari 13.000 jam. Tempat duduk pesawat ini sudah dimodifikasi dengan susunan 4 tempat duduk premium bisnis, 14 tempat duduk bisnis, dan 114 kursi ekonomi. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut tak masalah jika Polri membeli pesawat bekas senilai 1 triliun rupiah karena Polri sudah lama membutuhkan transportasi untuk memudahkan pergeseran pasukan secara mendadak. Pungki juga menilai memasuki tahun politik pesawat ini sangat dibutuhkan. Adalah satu bentuk kebutuhan ya, dibelinya pesawat ini. Memang selain untuk digunakan untuk pimpinan juga untuk digunakan pengangkutan, termasuk ketika kita melihat beberapa waktu ke depan adalah ada pemilu, ada pilkada serentak, maka dibutuhkan angkutan yang cepat dan besar ya untuk bisa mengangkut anggota Polri dalam kaitannya untuk pengamanan. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga tidak mempermasalahkan pengadaan pesawat Boeing senilai hampir 1 triliun rupiah oleh institusi Polri. Pesawat bekas ini dinilai mempercepat mobilisasi Polri dalam berbagai keadaan genting. Habibur Rahman menekankan sudah ada BPK yang akan mengawasi proses pengadaan pesawat ini dari sisi anggaran.
Kita perbincangkan pembelian pesawat bekas oleh Polri senilai hampir 1 triliun rupiah bersama pengamat kepolisian Bambang Rukminto dan juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Selamat petang Bapak-Bapak, sehat selalu. Ya, selamat sore, sehat semua Pak Bambang. Selamat sore. Ya, saya ingin ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, jadi soal membeli pesawat bekas hampir 1 triliun, bagaimana menurut Anda? Sudah benar mendesak kebutuhannya? Ya, ini saya melihatnya antitesis dengan keluhan-keluhan yang terlontar dari Polri ya, terkait dengan kesejahteraan anggota yang masih belum bagus, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. 2 tahun yang lalu Polri juga mulai mengembangkan terkait dengan pembentukan 3 pasukan BRIMOB di 3 titik di Aceh, kemudian di Kalimantan Timur dan di Sulawesi. Dan ya sampai sekarang itu pun juga masih membutuhkan biaya yang besar. Jadi kalau kemudian sekarang ada anggaran 1 triliun digunakan untuk membeli pesawat yang selama ini juga masih bisa ditangani oleh charter di pesawat-pesawat komersil, tentunya ini menjadi antitesis dari keluhan-keluhan yang selama ini disampaikan oleh Polri gitu. Padahal kalau kita melihat kebutuhan Polri terkait dengan kesejahteraan ini sangat besar gitu. 1 triliun ini kalau bisa dirupakan rumah untuk anggota bisa sampai 20.000 rumah itu, apalagi untuk barak-barak anggota BRIMOB yang akan dikembangkan di 3 titik pasukan pelopor itu, seperti itu. Pak Bambang, kalau dikatakan bahwa kalau misalnya menggunakan pesawat komersil kan mobilisasinya jadi tidak fleksibel, apalagi dalam kondisi darurat. Ya, ini kan terkait dengan partisipasi juga ya. Bagaimana kawan-kawan Polri ini membangun kerjasama dengan pihak-pihak swasta gitu. Selama ini toh juga masih bisa diatasi. Seberapa mobilitasnya seberapa besar sih untuk memobilisasi pasukan itu? Daerah operasi yang saat ini ada di Papua atau di Poso, berapa personil yang dikirim ke sana tiap hari? Tentunya tidak memerlukan pesawat yang tiap hari harus standby gitu loh. Apalagi kalau dengan membeli pesawat ini artinya juga akan memunculkan biaya operasional, biaya perawatan yang juga akan besar nantinya. Makanya apakah ini akan lebih efisien dengan mencharter pesawat dibandingkan dengan membeli pesawat bekas ini. Oke, saya ingin ke Bung Habibur Rahman. Jadi kalau menurut Anda bagaimana? Yang mana yang lebih penting? Beli pesawat atau kesejahteraan anggota seperti yang disebutkan Pak Bambang tadi? Ya, keduanya penting, tapi jangan diperbandingkan dan jangan dipertentangkan. Ya, sama saja kayak kita rakyat kan belum semuanya sejahtera. Apa perlu kita punya tempur, perlu kita punya kapal perang, apa nggak lebih baik beli kerupuk ya kan, apa nggak lebih baik beli beras, beli sembako, kan itu logika yang tidak pas menurut saya. Jadi soal penting nggak penting itu kan ada mekanismenya, penganggaran juga kan ada mekanismenya. Lalu kalau lihat angkanya 1 triliun ya memang uang yang banyak, tapi kalau bentuknya pesawat itu harga yang masuk akal, gitu kan. Nah, tentu usernya adalah Polri sendiri. Yang lebih tahu detail adalah Polri sendiri. Nah, kita menduga-duga dari luar, boleh saja memberi masukan dari luar. Nah, dan kalau dalam konteks anggaran, ya kita ketat, Mbak. Ya, sekarang ini kan zaman keterbukaan, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Jadi, institusi yang berwenang mengaudit anggaran, misalnya BPK atau internal Polri, juga mudah sekali melakukan pengecekannya apakah wajar atau tidak ya, kemudian mengandung pelanggaran atau tidak gitu. Tapi Bung Habibur Rahman, kalau menurut Anda memang sudah semendesak itu ya untuk membeli pesawat Polri? Ya sangat mendesak ya. Kita lihat ya situasi Indonesia ini, negara kepulauan yang amat besar ya, ujung ke ujung itu. Jangankan institusi seperti Polri yang mempunyai obligasi terhadap penegakan hukum, ya, organisasi-organisasi seperti misalnya partai politik tertentu saja, ya kan, nggak mungkin mengandalkan dengan jalur reguler kalau untuk pemilu, penerbangan komersial yang reguler, karena nggak ketemu jamnya, ya, hanya untuk kampanye misalnya kan. Itu kan pada naik pesawat yang non reguler gitu kan.
Apalagi institusi yang mempunyai obligasi atau kewajiban untuk menegakkan hukum yang sangat-sangat urgent. Oke. Nah, itu penting sekali. Jadi DPR mendukung begitu ya pembelian pesawat ini? Sangat mendukung ya, kalau saya pribadi ya. Ini kan belum ada diminta sikap resmi ya. Tapi menurut saya ini sangat pas lah. Oke, Pak Bambang, kalau dikatakan oleh Pak Habibur Rahman tadi bahwa ini nggak apple to apple kalau membandingkan antara kesejahteraan anggota dengan masalah membeli pesawat. Memang kalau Pak Bambang melihatnya di mana sih letak tidak urgennya membeli pesawat ini? Iya, bahwa kebutuhan terkait dengan mobilisasi anggota personel ke daerah-daerah itu memang ada ya. Tetapi untuk urgen, saya rasa tidak gitu loh. Tapi kalau dikatakan ini kan karena sudah mendekati pemilu 2024. Mungkin kebutuhan akan lebih besar lagi, bagaimana? Seberapa genting sih pengamanan pemilu itu? Di daerah-daerah sudah ada polda-polda, ada satuan-satuan BRIMOB gitu. Kalau kemudian mobilisasi itu pada titik-titik rawan, bukankah seyogyanya penambahan pasukan pelopor BRIMOB yang 3 titik itu juga lebih dikedahukan lebih dulu gitu loh. Anggaran untuk pembentukan pasukan BRIMOB di satu titik itu 550 miliar. Itu sudah menjadi dua titik yang bisa segera dipercepat gitu, daripada membeli pesawat yang kemudian juga akan menambah kos yang ada, kos operasional, kos perawatan, maintenance seperti itu kan. Artinya kalau benar-benar Polri ingin membangun basic yang lebih kuat terkait dengan mobilitas anggotanya, mempercepat pembangunan markas komando pasukan-pasukan pelopor di 3 titik tadi itu lebih urgent dibandingkan untuk membeli pesawat. Kalau apalagi yang dibeli ini adalah pesawat badan besar ya, yang tentunya harus pada titik-titik bandara-bandara yang standar dengan bodi yang besar itu. Kalau ingin mobilisasi ke daerah-daerah yang terpencil harusnya bukan pesawat yang besar seperti itu. Gitu. Oke, Bung Habibur Rahman, gimana melihat itu? Kan tidak semuanya juga bisa dijangkau. Kita nggak perlu debat kusir soal teknis begitu, repot. Kita kan bicara kebijakan. Yang ngerti kebijakan secara detail itu adalah usernya polisi. Dan yang perlu dikedepankan ya, jangan diangkat isu eksklusivitasnya. Misalnya, eksklusif beli pesawat yang mahal, mewah, 1 triliun. Nggak mungkin lah, ya kan. Polri kita sekarang sudah dikawal rame-rame kok, gitu loh. Nggak mungkin. Apalagi untuk mengambil keuntungan sebagian kecil, misalnya pejabat di Polri. Enggak lah, gitu loh. Jadi menurut saya ya sudahlah. Kalau memang perlu, beli saja. Yang penting prosesnya, ya. Penganggarannya benar, itu aja. Oke, kalau dikatakan kenapa belinya yang Boeing misalnya, toh tidak semua wilayah Indonesia punya. Mbak, sorry ya. Capek kita kalau berdebat soal teknis, karena kita ngomong A nanti situ ngomong B, kita ngomong B, itu ngomong C, D dan seterusnya gitu. Ya balik-balik yang tahu itu Polri. Kalau memang butuh, menurut saya silahkan beli, ya. Kami support full. Sepanjang mekanisme penganggarannya baik, sehat, nggak melanggar aturan. Itu aja. Oke, jadi DPR yang digarisbawahi apa, Bung Habibur Rahman, soal pembelian ini? Mekanisme penganggarannya nggak bermasalah. Itu aja. Nanti kan bisa dicek. Itu kan harganya berapa, yang bidding siapa, ya ikut tender siapa, penonton pemenangnya siapa, gitu. Oke, baik. Pak Bambang, toh ini pesawat sudah dibeli ya Pak Bambang ya, tapi apa yang jadi catatan nanti kalau Anda lihat ke depannya? Ya, seperti disampaikan oleh Bang Habibur Rahman ya, terkait anggaran ini sudah clear, BPK juga melakukan pengawasan, tentunya tidak akan menjadi masalah gitu. Jangan sampai anggaran yang besar ini kemudian memunculkan masalah itu saja. Dan saya yakin kawan-kawan di Komisi 3 juga melakukan pengawasan dengan benar, bukan hanya sekedar mengiyakan saja sesuai kalau kebutuhannya A di ACC A gitu, padahal ada prioritas yang lain yang lebih penting, yang lebih urgent gitu, seperti peningkatan kesejahteraan, terus kemudian pembangunan Makobrimob 3 pasukan itu yang sampai sekarang juga belum dimulai seperti itu. Oke, Pak Habibur Rahman, bagaimana nanti ke depannya pengawasan dari DPR? Ya, pengawasan terus ya kita lakukan. Kalau Anda ikuti rapat-rapat di Komisi 3 ya, itu kita teman-teman semua kritis kok ya, termasuk soal anggaran. Dan
bukan berarti kita mengabaikan kepentingan yang lainnya kok, ya, soal kesejahteraan pasukan, anggota, ya, soal bagaimana melengkapi ya markas yang di berbagai daerah, itu semua menjadi prioritas. Tapi semua bisa dilakukan bersamaan kok. Baik, Bung Habibur Rahman, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, terima kasih sudah bersama Kompas Petang, dan terima kasih juga Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Sehat selalu Bapak-Bapak. Sehat semua ya. Baik. Saudara, kami masih akan hadirkan informasi penting dan menarik lain di Kompas Petang, akan dilanjutkan oleh rekan saya Tifal Solesa. Tifal, silakan. Ya, Niluh, untuk kesekian kalinya, Ketua Umum Partai Demokrat kembali mengkritisi kebijakan pemerintah. Ulasannya kami bahas dengan sejumlah narasumber. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Minum Isoplas Koko, baru nih dari Isoplas. Isotonik yang segarnya seenak kelapa Thailand. 7 ion lengkap, badan full terhidrasi. Stay fit, aktivitas jalan terus. Isoplas Koko, excellent hydration dari Wings Food. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Hai Ibu, gimana cara Ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai. Tapi itu untuk lantai, tidak menghilangkan kerak dan noda membandel di toilet. Coba Harpic Tenex baru. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan mudah, hanya dalam 5 menit. Wah, 10 kali lebih bersih. Ibu Lita sudah buktikan tantangan Harpic. Selanjutnya, giliran Anda. 10 kali lebih bersih, segampang itu. Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengkritisi kebijakan pemerintah yang membuat utang terus naik saat ekonomi menurun. Menurut AHY, seharusnya pemerintah bisa membuat prioritas dalam alokasi anggaran. AHY menambahkan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan harusnya diprioritaskan. Bahkan AHY menyebut perekonomian tumbuh rendah di bawah 7%, tidak sesuai janji Presiden Joko Widodo. Sebetulnya yang saya soroti adalah lebih kepada bagaimana menentukan prioritas, termasuk alokasi anggaran yang kurang proporsional. Ketika krisis, harusnya, ini orang lagi sakit, kalau lagi sakit itu kan disembuhkan dulu, baru melakukan yang lain.
Ekonomi kita juga lagi sakit ketika itu, harusnya sembuhkan dulu, baru yang lainnya. Rakyat lagi susah, harusnya itu dulu, baru yang lainnya. Lah ini seperti yang sakit-sakit, ekonomi rakyat juga lagi sulit. Kalau kemudian alokasi anggaran yang makin tipis, fiskal kita yang makin sempit akibat utang kita gede, infrastruktur, proyek, mega proyek yang luar biasa mercusuar, sedangkan alokasi untuk pendidikan dibatasi, alokasi untuk kesehatan makin dibatasi, alokasi untuk meningkatkan kesejahteraan juga dibatasi. 3 elemen utama dari indeks pembangunan manusia tadi harusnya yang diutamakan. Ketika pertumbuhan ekonomi kita stagnan di 5%, bisa dijelaskan. Belum lama AHY bertemu Puan Maharani di mana keduanya tampak akrab, namun tak berselang lama Ketua Umum Partai Demokrat itu kembali mengkritisi jalannya pemerintahan Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Lantas apa makna kritik AHY hingga bagaimana kelanjutan pertemuan AHY dan Puan? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami kali ini Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, dan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Dedi Sitorus. Bang Dedi, Mas Toto, Mas Zaki, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Mas. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Ini ada 5 poin kritikan nih Bang Dedi untuk pemerintahan dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Komentarnya gimana tuh? Saya kagum cuma 5, harusnya 500 ya. Oh ya? Karena kalau cuma 5 kan berarti belum banyak membaca data bahwa tidak ada pemerintahan yang sempurna, banyak persoalan yang dari zaman Republik ini merdeka sampai hari ini masih ada. Saya kira kalau cuma 5 kurang itu gitu. Jadi Pak AHY harus lebih banyak lagi nih baca data-data statistik kalau menurut saya. Terutama masalah ekonomi nih, ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang paling disorot betul. Masalah pertumbuhan ekonomi tidak sampai target. Kemudian utang disebut ugal-ugalan. Itu gimana tuh? Ya, di situ saya harus mengkritik AHY. Ya, saya harus mengkritik AHY karena AHY ini seolah-olah datang dari gunung, turun, terus terbangun melihat situasi. Karena begini ya, kalau bicara pertama tadi soal katakanlah tadi apa yang pertama utang luar negeri ya? Oh ya, pertumbuhan ekonomi tidak sampai target. Gini, saya nggak tahu dia mau bandingkan sama siapa, tapi kita bandingkan sajalah dulu dengan zaman SBY lebih gampang. Zaman SBY itu pertumbuhan ekonomi kita 6-7%. Kenapa bisa begitu? Harga komoditas dunia itu melambung tinggi. Karena apa? Semua komoditas kita diserap oleh ekonomi Cina yang saat itu pertumbuhan ekonominya 11 sampai bahkan nyaris 14%. Otomatis ya, presiden siapapun pada waktu itu bisa sampai 7%. Kenapa? Karena kita menghadapi booming yang namanya komoditas. Makanya saya masih ingat tahun 2014 orang-orang dari World Bank, dari investor, dari luar negeri, ketemu kami dari tim transisi, mempertanyakan bagaimana ini kalau komoditas turun, karena menjelang akhir SBY pada tahun 2012 harga komoditas itu udah jatuh, karet jatuh, sawit jatuh, batu bara jatuh gitu ya. Nah, itu pun gitu ya, selama periode Pak Jokowi ya, kita harus akui ada gonjang-ganjing ekonomi dunia, tapi kita masih survive. Lalu yang kedua, ya, pada masa Covid kita salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya sangat impresif. Bahkan sekarang dengan 5% itu di atas rata-rata negara di dunia. Hanya beberapa negara yang pertumbuhannya 5%, apalagi lebih. Ya, jadi soal pertumbuhan ekonomi itu Pak AHY menurut saya salah baca data. Kalau mau dibandingkan dengan janji, ini seperti ini ya. Misalnya begini, Anda naik pesawat, janji nyampe tiba di bandara pukul 15.00. Lalu ada yang namanya kendala cuaca sehingga tidak bisa pesawat mendaratnya 15 lewat 10. Ceritanya delay begitu? Ya, delay dong. Nah, hal yang sama dengan pertumbuhan ekonomi. Niat itu, ya, rencana itu adalah 7%. Tetapi 7% itu tidak bisa datang dari langit. Kenapa? Dari mana datangnya 7%? Kalau ekspor kita tinggi, besar gitu ya. Lalu komoditas kita besar, kan gitu nih. Beban negara kecil, gitu kan. Ada namanya tidak ada defisit dan seterusnya, daya beli tinggi. Nah, ketika Presiden Jokowi naik 2014, itu harga komoditas sedang jatuh-jatuhnya, Pak.
Ya, itu imbas dari apa? 10 tahun Pak SBY menikmati komoditas, tidak membangun ekosistem industri kita, tidak membangun ekosistem yang namanya investasi. Oke, sampai di situ dulu. Saya harus kasih kesempatan ke Mas Zaky untuk berkomentar. Katanya harus baca data lebih banyak dulu nih. Mas Ahaye ini, Mas Zaky. Iya, kalau saya sih saran saya ke Bang Deddy Sitorus, tonton dulu pidatonya gitu, itu satu aja. Kenapa? 5 klaster memang 5 kritik, tapi di dalam itu ada pendalaman lagi, bukan hanya 5 hal, itu 5 klaster, 5 hal utama. Lalu ini adalah pidato pertama menuju 14 Februari. Masih panjang lagi nih perjalanan yang akan kita terus sampaikan data dan faktanya. Mengapa? Karena Mas Ahaye di sini memulai yang namanya kampanye adu gagasan dan konsep, adu ide, ya berdasarkan data dan fakta yang ada, semua terverifikasi. Silakan dicek datanya, bukan data buatan si A atau si B. Di World Bank ada datanya, di BPS ada datanya. Kenapa? Karena kalau kita, mohon maaf, kalau kita semua selalu excuse, ini soalnya ada ini, ada itu, ya lalu apa yang bisa kita jadikan pegangan? Bagaimana kita bisa belajar dan maju? Itu satu. Yang kedua, kami kan diingatkan terus, memang beda nih tipikal kalau pemimpin kami, Pak SBY, dulu lalu sekarang Mas Ahaye. Memangnya Pak SBY itu mewarisi apa dari Bu Mega? Keadaan yang mudah. Enggak, masih ada imbas ya dari krisis ekonomi 97, 98, yang coba diperbaiki juga oleh era Pak Habibie, era Gus Dur, lalu Bu Mega. Tapi nggak pernah kita bilang, wah Bu Mega mah begini-begini. Enggak. Tapi inilah situasinya, 2004 seperti apa, ya kita hadapi, ya bagaimana caranya kita bisa optimalkan pembangunan itu buat rakyat. Gitu. Jadi salah kalau dibilang bahwa salah baca data atau keliru baca data? Enggak, data kita jelas kok. Mohon maaf nih, misalnya kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, ya kita membandingkan dari apa lagi gitu satu. Yang kedua kita bicara mengenai APBN, ya. APBN kemampuan keuangan negara, era Bu Mega 2004 itu 400 triliun. Dalam 10 tahun kita alhamdulillah bisa meningkatkan kekuatan ekonomi kita sehingga menjadi 1.800 triliun. Sedangkan di era Pak Joko Widodo hampir 9 tahun dari 1.800 hanya berkisar 2.200, 2.300 saja. Kita 4,5 kali lipat. Mohon maaf, sekarang enggak. Itu aja. Itu kan itu data. Nanti kalau kita bilang ABC susah juga. Karena begini Mas, gini. Kita kan kalau misalnya sekolah telat gitu, apa alasannya? Ya telat gitu loh, ya kan? Nggak bisa kita bilang ABC, ya emang telat kok. Karena data tidak bisa berbohong, kecuali ada yang suka lewat statistik ya. Nah, kemudian yang kedua kita bicara lagi misalnya tadi, bicara tadi kan pendapatan per kapita. Karena Pak Jokowi ini kan Joko Widodo ini selalu bicara mengenai Indonesia maju, Indonesia maju. Indonesia maju itu pendapatan kita harus per kapita 11.000 US dollar per tahunnya. Nah, sayangnya sekarang ya, dulu di era Bu Mega itu 1.100. Di era Pak SBY setelah 10 tahun itu 3 kali lipat naik yang lebih gitu, menjadi 3.600, 3.500 deh. Pak Jokowi dalam 9 tahun ini kan ini yang kan menurut saya jadi agak ngawur kan gitu kan. Yang dikritik itu kan pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi 5%, katanya itu dianggap rendah karena pemerintah ugal-ugalan. Baca datanya bahwa pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata 2,2% loh. Oke. Sebentar dulu. Oke, melihat perdebatannya ini Mas Toto, mohon maaf keduanya. Mohon maaf Bang Deddy, mohon maaf Mas Zaky. Sebentar dulu. Mas Toto, melihat keduanya ini berdebat dengan data begitu, dan kalau kita rujuk lagi ke belakang sempat ada hubungan yang terlihat tampak akrab begitu ya antara Puan Maharani dengan Ahaye waktu itu pertemuan di Senayan, dan kita korelasikan dengan kritik yang terlihat sekarang, gimana tuh? Gini, saya merindukan perdebatan seperti ini ya. Ini perdebatan khas negara yang sudah berkembang demokrasinya, ada dialektika di situ. Malah saya agak serem kalau tadi ada pertanyaan kan sudah adem-adem aja, akur-akur aja kok tiba-tiba berdebat. Salah, malah berbahaya kalau salamannya antar elit itu kemudian mengeliminir perdebatan hal-hal terkait dengan policy. Dan menurut saya kacamatanya memang bisa banyak. Saya nggak bisa kemudian masuk pada sebuah kesimpulan ya. Contoh paling umum lah ketika berbicara mindset pertumbuhan ekonomi, kalau hanya secara kuantitatif betul, pasti Pak SBY akan unggul. Pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ada di angka 6%, di average pun pasti lebih tinggi. Tapi ketika berbicara misalnya dalam konteks komparasi pertumbuhan ekonomi global dengan situasi yang berbeda, dulu China 10% lebih ketika kita mencapai angka 6%. Atau ketika bicara secara kualitatif misalnya faktor penyumbangnya memang dulu adalah karena ekspor bahan mentah, karena ada booming komoditi misalnya. Itu yang malah kemudian misalnya menjadi kritik
dari sebagian ekonom terhadap pemerintahan SBY. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kenapa kemudian tidak beranjak dalam konteks ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, misalnya ya. Atau kemudian ada yang masuk lagi mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi inflasi di zaman SBY selalu lebih tinggi. Dalam konteks hutang juga ada berbagai macam kacamata yang bisa diperdebatkan gitu ya. Dan tetapi yang menarik menurut saya adalah ini harus dilakukan dan Demokrat mengambil posisi dengan benar. Bang Deddy Sitorus sebagai PDI Perjuangan, the ruling party juga mengambil posisi yang harus bisa menjelaskan hal tersebut begitu. Jadi andai kata pun kemudian terjadi koalisi, entah di putaran 1, putaran kedua, melanjutkan pertemuan yang misalnya dianggap sangat menyejukkan antara Mas AHY dengan Mbak Puan, tapi tidak dalam arti kemudian semuanya dinihilkan. Perdebatan mengenai policy, perdebatan mengenai visi, perdebatan mengenai agenda ke depan, itu tetap harus mereka mengambil posisinya masing-masing, sehingga andai kata pun terjadi koalisi, ada sebuah dialog di situ, ada titik temu yang kemudian menuju kepada sebuah Indonesia yang lebih maju. Jangan kemudian kalau udah sepakat akan berkoalisi, kong kali kong semuanya saling memuji dan di situ malah tidak ada dialektika. Ini yang saya rindukan. Jadi harusnya Kompas terus memancing nih dialog antara Bang Deddy dengan Bang Herzaki untuk berbicara substansi seperti ini. Makanya kita pancing sekarang nih untuk ngomong nih apa komentarnya begitu kan ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi diskusi, termasuk ini juga yang sejauh mana kemudian kritikan ini akan berpengaruh pada bentuk komunikasi politik antara kedua partai. Karena sebelumnya sudah ada pertemuan antara Puan dengan AHY, bagaimana kemudian komunikasi ini akan berlanjut. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut selepas jeda berikut. Termasuk kami juga akan hadirkan informasi Presiden Joko Widodo yang menghadiri Rakernas Relawan Arus Bawah Jokowi di Bogor, Jawa Barat sore ini. Lebih lengkap selepas ini. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Kata orang, gue itu si paling kerja, seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Kenapa pakai Detol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas dan polusi. Parahnya lagi, setiap hari anak saya terpapar kuman dari temannya yang sakit dan keringat. Terus pulangnya bawa kuman. Makanya saya pakai Detol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Detol, yakin terlindung setiap hari. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu.
wangi yang semua cewek wajib punya. Posh Girl Perfume Spray baru. Wangi blasting. Blooming everywhere. Makes your day more cheerful and sweet. Trik matahari, chill aja lagi. Wanginya Posh, gak habis-habis. Kecium di mana-mana. Mau wangi berkali-kali kayak kita? Posh Girl dulu dong. From AM to PM, wangi terus in every move. Posh Girl Perfume Spray. Let's make your move. Lion. Kami akan lanjutkan dialog. Sebelumnya kami hantarkan Anda pada informasi berikut ini. Saudara, Presiden Joko Widodo menghadiri Rakernas Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) di Bogor, Jawa Barat sore ini. Kepada relawan Arus Bawah Jokowi di Bogor, Jokowi mengirim pesan agar para relawan tidak gerasa-gerusu atau terburu-buru atau tidak terbawa arus politik yang dinamis. Mencontohkan dirinya yang tetap fokus menghadapi situasi global yang sulit, Jokowi juga meminta relawan tetap bekerja seperti biasa. Tapi yang saya senang adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum maupun Mas Eko tadi. ABJ Arus Bawah Jokowi tidak gerusa-gerusu. Masih tenang. Tidak terbawa arus ke sana ke sini, dan masih bekerja di bidangnya masing-masing. Itu yang juga saya lakukan. Masih bergabung bersama Kompas Petang dalam diskusi sore ini, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, dan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Bang Deddy, dengan kritik yang disampaikan tadi, walaupun kemudian Anda membacanya ini kayaknya salah baca data begitu, apakah ini akan mengganggu komunikasi politik antara PDIP dengan Demokrat yang sebelumnya sempat dilakukan di Senayan waktu itu? Iya. Pertama sebelum soal mempengaruhi hubungan ya, ini kan kita bicara soal kritik dulu dan ini kan hal yang lumrah. Yang saya maksud salah membaca data itu adalah tidak meletakkannya dalam konteks. Misalnya dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Demokrat tidak menjelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia itu paling tinggi 2,2%. Kita bisa 5,03%. Artinya di seluruh dunia kita termasuk negara yang sangat luar biasa pertumbuhan ekonominya. Itu kan nggak disampaikan konteks itu, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua soal utang luar negeri. Silakan lihat utang luar negeri di sekitar kawasan kita aja. Singapura ya, berapa persen dari GDP-nya, berapa persen dari account-nya. Filipina berapa, Thailand berapa. Anda akan terkejut sendiri melihat data itu. Jadi ketika kita mengkritik utang luar negeri, mari kita bicara konteks ya. Misalnya, benar nggak Indonesia ini sudah dalam situasi yang berbahaya utang luar negerinya? Kita bandingkan dengan Singapura, kita bandingkan Malaysia, kita bandingkan Thailand, Filipina, Amerika, Jepang, silakan bandingkan. Baru kita menyampaikan kritik, gitu loh. Kritiknya silakan, tetapi konteksnya jangan hilang gitu ya. Jadi itu menurut saya penting sekali supaya apa? Dialog kita ini antara pihak yang sedang berada dalam kekuasaan dengan yang di luar itu menghasilkan sintesa pemikiran. Lalu yang kedua, ya, walaupun kami mengapresiasi kritiknya, seharusnya sebagai partai yang berada di luar yang menyebutkan misalnya begini, ya, soal pertumbuhan ekonomi. Kalau kami nanti memerintah, kami bikin 7%. Caranya bagaimana? Jelaskan dong. Kalau memang itu memang bisa hari ini juga, saya kira diadopsi Pak Jokowi. Ya, kalau memang ada cara lain di luar itu untuk mengenjot dari 5% yang sudah salah satu terbaik di dunia itu. Ya. Lalu kedua soal utang luar negeri. Bagaimana caranya supaya tidak? Ini biar dicatat aja pada waktu Pak SBY menjalankan pemerintahan pada tahun 2004. Itu utang luar negerinya hanya 68 miliar dolar. Tetapi ketika beliau turun dari kekuasaan itu 292 miliar dolar loh. Jadi lalu mari kita lihat apakah semua negara ada berhutang. Berapa utang luar negeri pemerintah Amerika Serikat? Berapa Inggris, berapa Perancis, berapa Singapura. Kita ini tidak hanya meracuni rakyat. Saya harus kasih kesempatan ke Mas Zaki nih, karena udah mulai ketawa nih, udah mulai ada respon. Gimana tuh, Mas Zaki?
Iya, kalau saya tertawa begini ya, kalau tadi bicara letakkan pada konteks gitu ya, mungkin mohon dipahami yang namanya utang luar negeri. Era Pak SBY 2.600 triliun, kemudian utang IMF bisa dilunasi di era Pak SBY, lalu sekarang 7.000 lebih triliun, itu peningkatan sangat signifikan, itu satu. Yang kedua, kita bicara konteks lagi nih, lagi-lagi bicara konteks gitu. Ya, tadi bicara Singapura, Jepang, Amerika. Tolong dicek ya, tolong dicek berapa bunganya, lalu bagaimana dengan kemampuan membayarnya, itu yang mesti dicek. Lalu yang ketiga, berapa proporsi utang itu persentasenya. Jadi memang kok misalnya Jepang dengan kita, dia utang, tapi utangnya sama luar negeri apa sama dalam negeri, sama warga sendiri atau sama pihak mana, mesti dicek. Lalu berapa bunganya, bunga kita ini gede sekali. Nah, ini makanya benar-benar tidak baca data. Saya bisa bilang Anda tidak baca data. Saya jelaskan yang Anda bilang dulu. Mari saya jelaskan, ini saya bandingkan. Utang luar negeri itu harus dibandingkan dengan PDB. Gantian dulu nih, Bang Deddy. Bang Deddy, gantian dulu ya, Bang Deddy. Sebentar, kasih kesempatan Mas Zaky dulu. Silakan, Mas Zaky. Mas Zaky saya sudah tangkap. Saya mau jelaskan yang dijelaskan Mas Zaky. Saya kasih kesempatan dulu. Oke. Kalau yang namanya utang luar negeri itu dibandingkan dengan PDB. Mas Zaky silakan. Saya harus kasih kesempatan Mas Zaky dulu. Bang Deddy, tahan dulu. Silakan. Ya, silakan. Iya, utang di PDB itu yang dibandingkan salah satunya itu. Tapi juga tadi bicara konteks, ada namanya negara maju, ada negara levelnya kayak Indonesia. Ada namanya, kita mohon maaf, bunga. Bunga berapa persen, Bang Deddy? Anda jujur aja, Indonesia bunganya berapa persen bunga utang? Dibandingkan dengan bunga utang yang dimiliki Singapura, bunga utang yang diambil oleh Jepang. Ya, berapa? Datanya kasih tahu dong. Datanya berapa menurut Anda? Gitu. Anda tahu nggak bahwa 88% pinjaman luar negeri kita itu dalam rupiah? Anda punya data nggak? Mana? Berapa bunganya kita bayar? Coba sebutkan. Ayo, mari bunga sebutkan. Yang kita bayar 400 triliun, Bang Dodi. Bang Dodi, 400 triliun. 400 triliun itu sebanding dengan kalau kita ngasih beasiswa ke anak-anak sampai kuliah, itu bisa berapa juta mahasiswa yang tidak akan putus sekolah. Lalu yang kedua, bisa 8 juta UMKM. Ekonomi kita nggak akan rusak kayak gini gitu loh. Kalau misalnya uangnya tidak dipakai bayar bunga utang. 400 triliun bunga utangnya, belum pokoknya. Itu udah mau setengah sendiri dari APBN kita gitu loh. Itu kalau kita bicara konteks dan data. Makanya kenapa di pidato Mas AHY juga dijelaskan bunga utang 400 triliun itu sebanding dengan 2 juta orang yang bisa sekolah sampai kita kuliahkan sampai lulus, kemudian dari SD. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua tadi itu sebanding dengan ada masing-masing UMKM ada bantuan 50 juta, bisa 8 juta UMKM. Kalau itu bisa kita berikan, ekonomi kita nggak akan kayak gini, nggak akan mandek. Utangnya meroket, tapi pertumbuhan ekonominya mandek. Ya gimana? Mas Toto gitu bantu untuk menengahi ini. Jadi konteksnya Anda sudah dapat tidak, dan kemana arah diskusi ini yang terlihat sejauh ini, Mas Toto? Sebelum Mas Toto. Saya mau jelaskan dulu. Dikit dulu Bang Deddy, dikit ya. Sedikit ya, 30 second saja. Setelah itu saya kasih ke Mas Toto. Katanya kan ini ekonomi buruk. Dia lupa bahwa pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di dunia, salah satu tertinggi di dunia, 5,03%, rata-rata dunia 2%. Jadi kalau dibilang ekonomi buruk itu ngaco itu pikirannya, itu pertama. Mandek kenapa? Pengangguran banyak. Udah ngomong, bentar dong. Pengangguran. Bentar dong. Ya udah, ini saya kita bandingkan negara maju dengan negara-negara katakan negara seperti kita ya yang sebanding. Kalau negara maju, saya ambil contoh nih ya, dibandingkan dengan PDB-nya. Kalau Amerika Serikat itu 103% dari PDB. Perancis 118% dari PDB. Jerman 72% dan Cina hampir 66%. India mendekati 90% PDB. Sekarang negara yang setara dengan Indonesia. Katakan saja negara ASEAN. Ini sudah ada data. Malaysia 66% dari PDB. Singapura 131% dari PDB. Filipina 54,8% dari PDB. Thailand 50%. Ini datanya sudah dibongkar semuanya. Kita sudah tidak punya waktu lagi. Mas Toto. Gitu loh. Mas Toto. Kalau bicara soal bunga utang, sekarang kita tanya. Bang Deddy, Mas Zaky, mohon maaf. Kita harus gantian. Mas Toto, mohon maaf. Silakan Mas Toto. Dua-duanya bisa dibenarkan ya. Kalau kita bicara konteks selalu ada kutub misalnya. Kalau bicara pertumbuhan ekonomi deh, terkait dengan apa yang dibanggakan zaman Jokowi atau zaman SBY. Tadi saya sudah katakan secara kuantitatif pasti SBY akan menang misalnya. Tetapi ketika bicara masuk dalam pendalaman kuantitatif, bagaimana daya beli masyarakat, konteks penanganan inflasi, Pak Jokowi jauh lebih baik. Misalnya average-nya sampai 8 tahun itu 3,6%. Pak SBY 7,11%, termasuk ketika misalnya bicara penanganan inflasi pada masa terjadinya kenaikan BBM. Tapi memang ada konteks masing-masing lah menjelaskan ya.
betul bahwa ketika bicara pencapaian angka-angka, pasti SBY akan jauh lebih baik. Nah, yang coba dijelaskan oleh Bang Deddy kan konteksnya dalam konteks yang lain ya. Konteks Bang Herzaki betul, pendalaman misalnya ketika berbicara komposisi hutang luar negeri dengan hutang terhadap warganya sendiri misalnya, atau bunga hutang misalnya, ya memang cenderung akan lebih tinggi sekarang. Tapi Bang Deddy juga misalnya dalam konteks perbandingan berbicara konteks lain. Anda mengatakan pertumbuhan ekonomi mandek 5%, bandingkan dong dengan kondisi global, misalnya ketika berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi dalam situasi semua negara menghadapi pandemi, kita masih jauh lebih baik, jadi tidak bisa dikatakan mandek. Atau misalnya hutang luar negeri mengalami kenaikan besar, terutama misalnya setelah pandemi, betul juga bahwa hampir semua negara di dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara, mengalami kenaikan besar, termasuk rasio terhadap PDB-nya, hampir semua negara di Asia Tenggara sekarang di atas 40%. Indonesia kalau saya tidak salah di angka 39% lebih ya di tahun 2022. Apapun itu, kacamatanya dua-duanya betul. Ini yang menurut saya harusnya dilakukan oleh partai-partai, bukan sekedar berbicara ketua umumnya kapan ketemu, kapan salamannya, dan kita akan baik-baik saja semuanya adem. Buat saya itu menakutkan. Itulah yang dimaksud dengan oligarki dalam konteks politik. Ketika ketua umumnya bersalam-salaman, berbaik-baikan, perdebatan mengenai hal-hal yang terkait dengan masyarakat menjadi tidak terjadi. Saya sangat menikmati sekali dan nggak pernah nih melihat perdebatan seperti tadi lagi antara Bang Deddy dan Bang Herzaki. Jadi saya berharap andai kata pun terjadi koalisi, di dalam ini tetap berantem seperti ini loh gitu. Dinamika, dialektika. Bukan Adu gagasan ini yang kita rindukan dan tidak salah dengan perspektif keduanya. Menurut saya orang Batak aja Bang Deddy. Keras. Tapi saya melihat ini adalah cara untuk kemudian mempertahankan argumentasi untuk dimengerti oleh masyarakat ya, mengenai tantangan masing-masing rezim. Tergantung gimana cara melihat data-data itu. Oke, terima kasih Mas Zaki, terima kasih Bang Deddy, terima kasih Mas Toto sudah berbagi perspektif bersama kami hari ini. Sehat selalu ya. Terima kasih Bang Deddy. Kita jumpa lagi di diskusi berikutnya. Kita ke bakal Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto mengusulkan memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Sulawesi Selatan ke Yogyakarta. Kata orang, gue itu si paling kerja, seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya Aqua dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan.
Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan finishing baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Bakal Capres Prabowo Subianto mengusulkan makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro di Makassar, Sulawesi Selatan dipindahkan ke kampung halamannya di Yogyakarta. Usul pemindahan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke Yogyakarta disampaikan Prabowo dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia di Makassar pada hari Kamis. Prabowo bilang dengan izin masyarakat Sulawesi Selatan tidak ada salahnya makam Diponegoro dipindahkan karena puluhan tahun Pangeran Diponegoro berada dalam pengasingan. Sementara saat ini Indonesia sudah merdeka. Hampir 2 abad lalu Pangeran Diponegoro yang mengorbankan Perang Jawa tertangkap kolonial Belanda di Magelang lalu diasingkan ke Manado dan Makassar hingga wafatnya. Di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya, dan tidak ada salahnya kita berpikir apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya kita kembalikan Menanggapi usulan Prabowo Subianto memindahkan makam Pangeran Diponegoro, keturunan generasi kelima Pangeran Diponegoro di Makassar menolak makam dipindahkan. Selain karena sudah jadi cagar budaya nasional, keluarga juga beralasan keinginan dimakamkan di Makassar merupakan wasiat Pangeran Diponegoro sendiri. Untuk itu, keluarga meminta semua pihak menghormati wasiat Pangeran Diponegoro. Waduh, masa kita mau artinya amanah dan wasiat beliau, masa kita mau kesampingkan toh? Karena kita lihat dulu, ini amanah loh, ini wansik loh. Apa dia bilang beliau? Tidak usah pulangkan saya di kampung halaman, makamkan saya yang saya sudah dapat titiknya. Ada titiknya di sana, inilah tempatnya. Tapi kembali lagi, beliau sudah mewakafkan dirinya, sudah mengamanahkan istri dan anak-anak beliau, dan semua jelas. Inilah yang namanya otentik sejarah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga Raja Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga tidak sependapat dengan usulan Prabowo untuk memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar ke kampung halamannya di Yogyakarta. Menurut Sri Sultan, makam Diponegoro tidak perlu dipindahkan karena selama ini telah dihargai dan dijaga oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Pangeran Diponegoro di sana juga dihargai oleh masyarakat, dan masyarakat di Makassar juga menjaga. Saya kira tidak perlu harus diputar. Masyarakatnya menghargai. Lalu apa tanggapan sejarawan atas usulan bakal Capres Prabowo Subianto untuk memindahkan makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro dari Makassar ke kampung halamannya di Yogyakarta? Sudah bergabung saat ini sejarawan JJ Rizal. Mas Rizal, selamat sore, apa kabar Mas? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi menurut Anda usulan dari Prabowo ini perlu atau tidak untuk dipindahkan makam pahlawan Diponegoro ini? Ya sebenarnya tidak perlu, karena Pak Prabowo menurut saya terjebak pada nasionalisme yang cepat ya. Karena kita harus tahu justru pembuangan Pangeran Diponegoro dan banyak tokoh-tokoh nasional pada masa kolonial yang dibuang karena hak istimewa dari Gubernur Jenderal yang disebut Exobir Tante Rechten itu meluaskan
perasaan penindasan. Jadi apa yang terjadi di bawah itu dirasakan di Sulawesi. Apa yang terjadi di Sumatera itu terasakan di Jawa waktu Cut Nyak dibuang di Sumedang gitu. Jadi buat saya adalah dalam konteks historis itu makam-makam orang-orang yang dibuang, tokoh-tokoh pergerakan, termasuk di dalamnya Diponegoro, itu justru penanda perasaan nasionalisme yang sifatnya lebih luas, ya. Jadi itu perasaan persatuan dan penindasan oleh kekuasaan kolonial yang sama gitu. Oke. Ditambah ini sudah disemayamkan hampir 2 abad di Makassar, sehingga menurut Anda dari analisis Anda pribadi, mengapa sampai muncul usulan seperti ini? Ya, saya tidak tahu Pak Prabowo mengusulkan seperti itu, tapi menurut saya Pak Prabowo mungkin didorong oleh perasaan nasionalisme dan perasaan bahwa pembuangan itu adalah sebuah hal yang buruk, tidak sepantasnya di Diponegoro, tanah kelahirannya begitu. Tapi Diponegoro sendiri ditangkap, dia sudah tidak menengok Jawa lagi, dan keluarganya pun memutuskan untuk tinggal di Makassar dan menjadi bagian dari orang Makassar. Dihormati, bahkan gerakan awal nasionalisme Indonesia yang berbentuk Yong Yawa, Yong Sumatera Nenbon. Nah, Yong Selebes itu membawa aspirasi diri, identifikasinya adalah dengan Diponegoro. Jadi bayangkan, Diponegoro, orang Jawa dimakamkan di Sulawesi, dia menjadi inspirasi bagi orang Sulawesi, Pemuwesi, Yong Selebes itu, ya, perasaan kebanggaan. Seperti saya katakan tadi, pembuangan itu justru bertolak belakang dengan gagasan Belanda yang akan meredam seluruh kebencian. Justru itu menambah kuat gitu ya. Diponegoro dibuang ke Sulawesi, ke Makassar, justru itu menguatkan perasaan kebencian orang Sulawesi terhadap penindasan Belanda terhadap Diponegoro. Jadi itu menurut saya hal pokoknya. Jadi tidak perlu menurut saya ada pemindahan makam, karena itu menurut saya bertentangan dengan apa yang diaspirasikan Diponegoro itu sendiri. Oke, kalau kemudian ini usulan muncul, mohon maaf saya potong Mas Rizal, kalau kemudian usulan ini dikeluarkan dengan alasan demi meraup popularitas jelang Pilpres, Anda juga merasa hal demikian? Ya, menurut saya ini bukan masalah urusan Pilpres, tapi ini menurut urusan pengetahuan sejarah yang kurang dalam saja dan terjadi. Halo, Mas Rizal. Ya, saya kira ini persoalannya adalah pemahaman kedangkalan terhadap sejarah, wawasan sejarah para elit kita menurut saya. Jadi usul tersebut menggambar pemahaman yang keliru ya. Kewajaran seorang tokoh bangsa gitu, dia harus dimakamkan di tempat di mana dia dilahirkan. Tidak, justru pembuangan itu menjadi semacam tugu, monumen, pemancar tempat yang lain, bahwa tempat yang lain juga merasakan penindasan yang dirasakan oleh Diponegoro yang dari Jawa dibuang ke Sulawesi. Itu justru yang membuat kita perasaan sebagai satu nasib, sebagai nation, sebagai bangsa. Oke, Mas Rizal, begini, kalau kemudian pada akhirnya dipindahkan juga begitu makam Pangeran Diponegoro ini ke Yogyakarta, konsekuensinya akan bagaimana kemudian kalau itu terjadi? Ya, saya pikir yang rugi adalah bangsa ini, karena bangsa ini prosesnya menjadi bangsa itu salah satunya ditentukan oleh politik kolonial yang pemerintah kolonial membayangkan ketika membuat tokoh pergerakan, maka dengan demikian itu terhadap kolonialisme Belanda. Baik, mohon maaf boleh diulang sedikit, Mas, agak terpotong suaranya tadi. Tiba di suatu tempat di mana dia. Ya, menurut saya justru memahami proses pembentukan Indonesia yang basis kebencian terhadap kolonialisme itu menjadi hilang. Awalnya orang Sulawesi itu punya semangat terhadap kolonialisme, tapi semangat perlawan terhadap kolonialisme itu membesar ketika Diponegoro dibuang. Karena apa? Karena ada
terjadi hal yang sama. Baik, kami Tokohnya sudah dibuang. tangkap. Jadi perasaan itu menimbulkan apa ya? Menimbulkan perasaan satu nasib. Baik, kami sudah menangkap maksud Anda, Mas Jaja Rizal. Terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami dan sudah mau membagikan pandangannya kepada Kompas TV kali ini. Sehat selalu, Mas Rizal. Informasi berikutnya sesaat lagi, Federasi Bola Basket Internasional puji arena bola basket terbaru dan terbesar, yakni Indonesia Arena atau Indonesia Multifunction Stadium. Seperti apa kemegahannya? Laporannya sebentar lagi. Sorry. Di sini kita harus. Kenapa? Flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batu PE. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batu PE, pas dan efektif. Tanpa ngantuk. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cekukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku Aduru. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cekukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Saat aktivitas padat, jaga kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Nutra4Gold, bantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Butuh vitamin yang bikin melek? Nutra4Gold Coffee. Manfaat vitamin dalam nikmatnya kopi. Nutra4Gold Coffee, lengkapi kebutuhan vitamin dan mineral harianmu. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold Coffee. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Federasi Bola Basket Internasional memuji arena bola basket terbaru dan terbesar di Indonesia yang bernama Indonesia Arena atau Indonesia Multifunction Stadium. Rencananya Indonesia Arena akan digunakan untuk sejumlah pertandingan kejuaraan dunia bola basket FIBA pada Agustus mendatang. Kita ikuti laporan dari jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus terkait kesiapan Indonesia Arena. Berikut ini.
Relokasi Pasar Banjaran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat berakhir ricuh. Lebih lengkap sesaat lagi. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas dan polusi. Parahnya lagi, setiap hari anak saya terpapar kuman dari temannya yang sakit dan keringat. Terus pulangnya bawa kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas dan polusi. Parahnya lagi, setiap hari anak saya terpapar kuman dari temannya yang sakit dan keringat. Terus pulangnya bawa kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Relokasi Pasar Banjaran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat berakhir ricuh. Tim Satpol PP Kabupaten Bandung diadang pedagang pasar yang menolak pindah. Pedagang pasar tradisional Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terlibat adu dorong dengan petugas Satpol PP saat proses pembongkaran kios. Pedagang mengadang alat berat backhoe dan membuat barisan agar kios di pasar tidak dibongkar. Kurangnya sosialisasi dan mahalnya kios baru membuat mereka menolak relokasi Pasar Banjaran. Pasar Banjaran hendak dibangun dari pasar tradisional menjadi pasar sehat modern. Namun pedagang menolak pembangunan dengan alasan proses hukum masih berlangsung, mahalnya kios baru, dan kurangnya sosialisasi. Saat ini eksekusi Pasar Banjaran Kabupaten Bandung dihentikan sementara dan akan dilakukan mediasi antara pemerintah setempat dengan para pedagang pasar. Dan tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan kita semua. Dari awal kegiatan ini belum ada sosialisasi, belum ada pengembangan, belum ada pemberitahuan kepada masyarakat secara resmi dan terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kenaikan yang harga yang signifikan tidak sesuai. Para pedagang kebetulan tidak bisa menerima hal itu semua, gitu kan. Kita sama-sama menunggu kedatangan Bupati untuk bisa membicarakan secara rinci dan jelas, gitu kan. Jadi bisa diharapkan win-win solusi antara para pedagang dan para penegak gitu, para pengembang gitu. Peristiwa dari ibu kota, saudara, gedung Keiling di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar. 3 korban terluka akibat kebakaran ini.
Awalnya api tampak dari lantai 7 gedung Keiling sekitar pukul 10 pagi tadi. Besarnya api membuat sejumlah sisi gedung ikut terbakar. 3 korban yang mengalami luka ringan merupakan pegawai restoran. Setelah 2 jam kobaran api yang membakar gedung Keiling Tower, Gatot Subroto, Jakarta Selatan berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 12 siang tadi. 22 unit mobil pemadam kebakaran dan 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api. 1 unit skylift juga digunakan menjangkau titik api. 3 korban yang mengalami luka ringan sempat dibawa ke rumah sakit. Mempelai pengantin Latifah dan Andre beserta keluarga tak pernah menyangka perayaan Hari Bahagia tiba-tiba harus terhenti akibat kebakaran lokasi pernikahan Keiling Tower, Jakarta Selatan pagi tadi. Anggota keluarga bercerita saat asap tebal dan pecahan kaca terlihat akibat api yang berasal dari lantai 7 gedung. Keluarga langsung menyelamatkan diri turun tangga dari lantai 5 lokasi akad nikah. Namun keluarga menyayangkan tidak adanya alarm kebakaran yang terdengar maupun pengumuman kebakaran dari pihaknya. Tidak ada bunyi alarm, sehingga kita sekitar 20 menit baru bunyi. Jadi kan kita tadi lagi pengaturan mau acara adat, tiba-tiba tuh jatuh dari kaca tuh turun, tas gitu kan. Kok hitam, kebakaran. Nah baru di situ bunyi alarm. Ketika terjadi itu alarm tidak ada pun, tidak ada bunyi sama sekali. Ada asap tidak, Pak? Ada asap? Asap iya mengepul, cuman kan harusnya kan begitu asap mengepul, kita kan harus ada apa namanya alarmnya, bunyi cut seperti apa. Ini sama sekali tidak ada. Itu yang buat kami itu jadi panik. Di lantai berapa, Pak, itu? Lantai 7. Lantai 7. Saya di hajatan di lantai 5. Kebakaran terjadi tepat setelah akad nikah jelang prosesi adat dan resepsi. Acara akan dilanjutkan jika seluruh kondisi sudah dipastikan aman. Ya, karena yang udah kita selesaikan itu adalah acara akad nikah. Baru selesai akad nikah, baru kita acara resepsi untuk adat, disitulah kejadiannya. Setahu Bapak, di dalam gedung itu acaranya hanya keluarga Bapak saja, apakah ada acara lain? Kalau di lantai 5 acara saya. Di ruang lain saya tidak tahu. Saya di acara saya itu di lantai 5 aja. Api telah padam setelah 2 jam kebakaran terjadi. Polisi terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang sementara diduga berasal dari salah satu restoran yang berada di lantai 7 gedung hingga menyambar Videotron. Triksi Valencia, Jamsuri, Kompas TV, Jakarta. Pasangan suami istri tertimbun longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lebih lengkap di Kompas Petang sebentar lagi. Atau enggak nih? Atau enggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Slay terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh enggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Hai Ibu, Darius? gimana cara Ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai. Tapi itu untuk lantai, tidak menghilangkan kerak dan noda membandel di toilet. Coba Harpic 10X baru. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan mudah, hanya dalam 5 menit. Wah, 10 kali lebih bersih.
Ibu Lita sudah buktikan tantangan Harpiks. Selanjutnya, giliran Anda. 10 kali lebih bersih, segampang itu. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas dan polusi. Parahnya lagi, setiap hari anak saya terpapar kuman dari temannya yang sakit dan keringat. Terus pulangnya bawa kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Pasangan suami istri tertimbun longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 1 korban ditemukan meninggal dunia, 1 korban masih dalam pencarian. Satu korban tertimbun berhasil ditemukan di bawah reruntuhan rumah dan 1 orang masih dalam pencarian. Proses pencarian korban longsor yang belum digunakan menggunakan alat berat karena sulitnya akses di Jorong Pantas Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam. Longsor di Jorong Pantas Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan akses jalan terputus, 2 rumah rusak berat dan 26 unit lainnya terdampak. BPBD Kabupaten Agam terus berupaya melakukan pembersihan material longsor untuk membuka akses jalan. Posko darurat dan dapur umum didirikan untuk memasok makanan bagi korban longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tidak kalah pentingnya adalah untuk membuka akses jalan. Jadi dari mukul-mukul ada 2 alat sekarang, 1 dibantu oleh BWS Provinsi, 1 dari kita dari PU Agam, dan yang dari provinsi yang lewat dari Meninjau juga ada. Jadi ada 2 pintu kita melakukan pembukaan jalan. Kita beralih ke topik lainnya, Saudara. Presiden Joko Widodo menghadiri Rakernas Relawan Arus Bawah Jokowi atau ABJ di Bogor, Jawa Barat sore ini. Kepada relawan Arus Bawah Jokowi di Bogor, Jokowi mengirim pesan agar para relawan tidak gerusa-gerusu atau terburu-buru dan tidak terbawa arus politik yang dinamis. Mencontohkan dirinya yang tetap fokus menghadapi situasi global yang sulit, Jokowi juga meminta relawan tetap bekerja seperti biasa. Tapi yang saya senang adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum maupun Mas Eko tadi. ABJ Arus Bawah Jokowi tidak gerusa-gerusu. Masih tenang. Tidak terbawa arus ke sana ke sini. Dan masih bekerja di bidangnya masing-masing. Itu yang juga saya lakukan. Kami ingatkan kembali, pemilu serentak akan dihelat 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk ikuti ragam perkembangan politik terbaru dan jelang pemilu serentak hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, dan klik www.kompas.tv. Kami tutup Kompas Petang untuk edisi kali ini. Saya Tifal Solesa. Dan saya Nilu Puspa. Pastikan Anda terus ikuti perkembangan informasi terkini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.